اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masya'allah la yasuku khaira illallah. Bismillahi masya'allah la yasribu su'a illallah. Bismillahi masya'allah ma kana min ni'mati fa minallah. Bismillahi masya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah telah memberikan nafahat, yang nafahat itu selalu berada di sekeliling kita, sehingga nafahat tersebut menjadikan kita menambahkan keimanan dalam hati sanubari kita, yakni di tempat-tempat yang sangat diridhoi Allah subhanahu wa ta'ala, yakni di masjid, musola, pondok-pondok pesantren, madrasah. Itu adalah tempat-tempat nafahat untuk menambah ketetapan iman wal Islam. Maka dengan itulah nafahat rahmat itu harus dijemput dan harus kita belajar, yakni tentang agama Allah subhanahu wa ta'ala, yakni dinul Islam. Salawat dan salam mari kita aturkan dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu memperhatikan kita agar umat Nabi Muhammad ini adalah menjadi umat yang khairul ummah, yakni umat yang paling utama, dan juga umat yang paling terakhir kedatangannya, dan umat yang paling awal masuk surganya. Dan juga perhatian Rasulullah kepada kita, yakni dalam gerak-gerik kita supaya selalu diampuni oleh Allah ketika umat Nabi Muhammad melakukan perbuatan-perbuatan yang kurang baik, perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat, itu selalu mintakan ampun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka balasan kita yakni membaca sholawat Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Pada kali ini saya akan menyampaikan sedikit tentang tafsir surat Al-Asr. Surat Al-Asr ini ada 3 ayat, sehingga surat Al-Asr ini adalah surat pemberian peringatan terutama untuk kita, yakni dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wal asri, wawunya ini di dalam ilmu nahwu wawu qasam. Wawu qasam ini mengejarkan, mengkasrohkan huruf akhir, kayak seperti huruf jar min ila an ala fi ruba ba kaf lam mundu, huruf jar. Tapi wawu qasam ini dibagi 3. Ada huruf sumpah itu ada 3, diantaranya wawu, ba, ta. Wallahi, billahi, tallahi, 3 huruf ini. Wal asri, demi masa. Allah ini bersumpah di dalam Al-Quran, wal asri, demi masa,
Dan sumpah-sumpah Allah ini banyak di dalam Al-Quran. Di antaranya wal qamari, demi rembulan, wasamsi, demi matahari, wal laili, demi malam, wadduha, demi waktu duha. Untuk memperkuat sumpah Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama wal asri, demi masa ini, az-zamanul ladzi yaqa'u fihi harakat bani Adam. Ibnu Katsir mengatakan al-asri, zaman yang datang di dalamnya, yang bergerak mulai, yakni bani Adam ini, anak Adam. Min khairin wa syarrin, perbuatan anak Adam, masa demi masa, baik perbuatan baik maupun jelek. Wa qala Malik an Zaid bin Aslam wa al-ashi al-masyhur al-awwal faqasam ta'ala bidzalika ala annal insan la fi husran wa halak. Dikatakan Malik an Zaid bin Aslam bahwasannya bagian demi masa ini, fa'aksamu ta'ala, Allah membagi min jinsil insan, Allah membagi ala annal insan, terhadap sesungguhnya manusia itu la fi khusran wa halak. Sesungguhnya manusia ini semakin hari maka tidak semakin baik, selalu membuat kerusakan, selalu membuat kerugian. Manusia dikarenakan apa? Semakin zamannya, semakin detik, semakin tambah waktu, semakin tambah hari, semakin tambah minggu, bulan, tahun, maka manusia ini apabila tidak selalu mengarahkan keluarganya untuk perbuatan kebaikan, maka akan semakin membuat kerusakan. Maka Allah bersumpah di malam ini, wal asri wan nahari, demi waktu siang, wal laili, waktu malam. Agar apa? Manusia itu harus mendapatkan nasihat terus. Apabila manusia ini tidak pernah mendengarkan nasihat-nasihat yang diajarkan Allah dan Rasul-Nya, maka setiap hari akan selalu membuat kesalahan. Apabila tidak ada nasihat, selalu membuat perbuatan yang syarrin wa halak, selalu akan membuat kerusakan dan juga perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Innal insana lafi khusrin, yakni bangsa manusia. Setiap hari manusia ini lafi khusrin. Contohnya, dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Dhahara telah jelas fasad dan kerusakan fil barri, di dalam lautan, fil barri wal bahri, di dalam daratan dan lautan. Semuanya ini ulah manusia sendiri. Terjadinya gempa bumi, ini bukan Allah yang mengawali, semuanya itu ada sebab, pasti ada akibat. Karena apa? Bumi ini akan goncang apabila gunung-gunung sebagai penyeimbang ini dikeruk, diambil, dibuat pengebrukan lautan, dibuat pengebrukan tanah, lubang-lubang yang sangat dalam.
apabila gunung-gunung tersebut habis, maka akan terjadi gempa bumi. Di dalam ayat-ayat Al-Quran sudah dijelaskan, Allah membuat bumi, sedangkan gunung-gunung itu sebagai penyeimbang. Sedangkan apabila penyeimbang, pohon-pohon, gunung-gunung ini dihancurkan, dihabiskan, penebangan, maka akan terjadinya banjir bandang. Kenapa? Karena gunung ini tidak bisa menyerap air, karena pepohonan itu tidak ada air, maka terjadilah banjir. Pertama. Yang kedua, ini secara dohir. Secara dohir. Yang kedua secara batin. Dosa yang dilakukan manusia ini begitu banyak. Sesuatu yang dilarang oleh Allah ini banyak. Yang diperintahkan, yang diperbolehkan juga banyak. Memakan, terjadinya perbuatan zina, terjadinya peminum khamr, judi, semuanya itu kullu khamrin wal maisir aslab rizmin amal syaitan. Karena apa? Setiap minuman yang memabukkan, kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin qalilin haramun, di dalam hadis Rasulullah. Setiap barang yang memabukkan itu haram. Walaupun sedikit satu tetes ini menjadikan haram. Maka itu sebagai gambaran Rasulullah itu melarang, karena juga akan merusak dirinya seseorang yang meminumnya. Apabila karena alkohol ini akan merusak tubuh manusia. Yang merusak jasadnya sendiri ini juga manusia. Yang merusak bumi ini juga manusia sendiri. Terjadinya lumpur keluar terus, sehingga keluar tidak bisa dihentikan. Lek sampai lumpur tersebut keluar terus di dalam bumi, habis, suatu saat akan ambles. Maka ayat ini cocok, dhaharul fasadu fil barri, di daratan ini cocok. Kerusakan di bumi ini semuanya ulah manusia sendiri. Apalagi apabila banyaknya perbuatan maksiat, zina, terus pacaran dan lain sebagainya, ini akan tercepatnya rusaknya bumi itu. Karena apabila bumi ini ditempati orang yang berbuat maksiat, ini terasa berat. Sehingga terasa berat, maka karena beratnya apa? Dosa yang dipikul manusia. Dan juga terjadinya bencana gempa bumi ini juga manusia sendiri. Dosa-dosa manusia yang ditimpakan orang yang tidak ikut melakukan dosa, melakukan perbuatan tersebut, ikut kena musibah. Bayangkan, orang yang tidak, sebagian kelompok melakukan perbuatan dosa, sedangkan orang yang tidak melakukan dosa, ini menjadikan orang tersebut ikut kena musibah. Itu. Maka ini sebagai gambaran kita, dhaharul fasadu itu tuja innal insana lafi khusrin, sesungguh kerugian yang dilakukan manusia ini banyak melakukan kerugian. Ayo sekarang sebagai contoh, gambaran dari saya sendiri, lebih banyak tidak membawa Quran. Wa alhamdulillah masih banyak berzikir kepada Allah, sedikit-sedikit ingat zikir kepada. Manusia ini lebih banyak bekerja, lebih banyak lupa dengan Allah, lebih banyak ingat kepada Allah atau lupa kepada Allah. Pastinya manusia itu lebih banyak lupa kepada Allah. Mungkin kalau orang itu sholat, mungkin waktu sholat tak ingat kepada Allah, lainnya itu ingat pekerjaan, ingatan.
nggak apa-apa, semuanya itu diniatkan ibadah. Dengan Allah niat ibadah, insya Allah orang tersebut akan menjadikan dirinya ibadah kepada Allah. Semuanya itu akan dirinya ibadah, nggak apa-apa. Tapi ingat, jangan sampai lupa, sesungguhnya innamal hayatad dunya ilal mata'ul ghurur. Karena kehidupan di dunia itu mata perhiasan yang menipu. Tahu-tahu hartanya banyak, tahu-tahu besok hartanya habis. Itu jangan lupa. Maka sebagai penyeimbang itu as-shadaqatu tanfa'ul bala. Penyeimbang sedekah itu menolak bala. Sebagai tameng, sedekah itu sebagai tameng. Contohnya jalan. Jalan itu bagus, tapi tidak ada selokannya. Ketika tidak ada selokannya, mungkin akan cepat rusak. Ibarat sedekah itu seperti itu. Sedekah itu ibarat membuat tempat selokan. Lek selokane wis penak, api, dalane diapiki, baru insyaallah aman. Tapi lek dalane wis diapiki, selokane ora diapiki, pasti banjir akan meluap ke jalan. Maka akan terjadi rusak. Karena jalan atau selokan ini sebagai gambaran sedekah, tameng, agar jangan sampai meluap. Dan karena ketika meluap ini, karena apabila sedikit orang bersedekah, mempunyai harta banyak, sedikit orang yang bersedekah, maka akan merusak orang tersebut di kampung tersebut. Wal asri innal insana lafi khusrin. Kecuali illal ladzina amanu wa amilus solihati. Kecuali orang-orang yang beriman, yang selalu mengikuti Al-Quran, yang selalu mengikuti apa yang diberitakan Rasulullah, yakni orang-orang yang beriman wa amilus sholihat, berbuat kebaikan, at-ta'awanu 'alal birri wa taqwa, selalu tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Itu orang yang beriman. Ketika bumi ini dipegang orang yang beriman, itu insya Allah aman. Tetapi apabila bumi ini dipegang orang-orang kafir, orang-orang yang tidak mengikuti aturan, baik aturannya membuat aturan sendiri tapi tidak dilakukan, maka itu cepatlah terjadinya kerusakan suatu negara. Negara pemimpinnya tidak bisa memegang kepemimpinannya, juga akan rusak. Pemimpin harus ahlinya, seperti itu. Wa tawasau, selalu antara teman satu ke teman lain berwasiat kebenaran. Kalau dagang seperti ini, berbicara seperti ini, nglakoni seperti ini, harus at-ta'awanu 'alal birri wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Sabar. Ketika kena musibah harus gini. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, dikembalikan kepada Allah. Semuanya milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Sesuatu yang diciptakan Allah akan rusak. Illa Allahu baq, kekal. Allah kecuali Allah itu yang kekal abadi. Maka manusia ini innal insana setiap manusia itu banyak lupanya, banyak luputnya, banyak kesalahannya. Maka dengan itulah mari kita saling mengingatkannya. Maka apabila orang itu diingatkannya, merasa hatinya itu kok sakit, rumangsa bener, aku ini bener, maka itu berarti sebagai gambaran ketika orang itu kena pisau tangannya. Ketika diobati dengan pedatin atau suatu obat, maka terasa sakit. Yaitu sebenarnya hati kita ini terluka, hati kita ini kotor, hati kita ini mempunyai penyakit. Apabila diberi nasihat sakit, maka itu obat.
maka tahanlah sakit tersebut karena itu obat. Maka dengan itulah mudah-mudahan ini bermanfaat untuk saya dan Anda semua. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah, wali ridha wal inayah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.